Salam Lisa TV. Teman-teman, akhirnya terbongkar kebohongan trio RRT, terutama Ray Suryo. Jadi ceritanya pada saat launching buku di UGM kemarin, rupanya Joshua itu rumahnya tidak jauh dari kampus UGM. Dia bilang sekitar 5 menit, sehingga Joshua itu mampir dan menghadiri acara tersebut. Nah, di sana sempat ketemu, tapi betapa kagetnya Roy Suryo setelah ketemu dengan Joshua. Nah, yang jadi masalah adalah setelah di media, Roy Suryo berbicara lain tentang Joshua. Dia bilang Joshua cuman diam saja dan tidak berkata apa-apa, tidak memberikan tanggapan terhadap launching buku Jokowi's White Paper itu. Tapi ternyata ini adalah sebuah kebohongan. Yang terjadi sebenarnya adalah, coba kita cek videonya dari Joshua. Terkait dengan launching, soft launching ya, kemarin bukunya mereka di UGM. Kebetulan saya juga, rumah saya dekat kampus, cuma 5 menit gitu ya. Kebetulan saya mampir dan saya langsung duduk di depan mereka. Mereka melaunching gitu ya. Dan pada saat itu mereka terkejut ya. Loh, kok ada gitu ya. Terutama si Roy Suryo, hey katanya gitu, dia terkejut benar ya. Kenapa saya bisa ada di situ gitu ya. Kami tadi juga lihat ada beberapa orang datang, beberapa dosen UGM datang, bahkan ahli yang dipakai oleh kepolisian ya, inisialnya DS, hadir di acara itu, kemudian ikut dengerin gitu, tapi dia diem aja gitu. Lah udah kan bagus, berarti kan mereka menjadi saksi, UGM menjadi saksi keluncuran buku itu, dan silakan kalau mau bantah aja Mbak Audrey, bantah buku dengan buku. Kegiatan mereka launching buku, jadi ada susunan acara mereka gitu. Itu kan event mereka sebenarnya ya. Jadi susunan acara mereka itu ya hanya mereka saja yang ngomong gitu ya. Sebenarnya kita sudah minta ke panitia supaya kita juga memberikan waktu kepada kita untuk bicara juga gitu ya. Intinya untuk mengajak mereka berdiskusi, dan di sana kita bisa bantah sebenarnya gitu ya. Cuman pada saat itu mereka sudah bisik-bisik gitu ya, antara Tifa, Roy Suryo, dan panitia. Mereka sudah supaya saya, kemudian ada teman saya, Pak Danang namanya, itu jangan diberikan waktu untuk bicara, jangan dikasih. Gitu ya. Kedengeran, ada rekamannya, kedengeran. Jadi mereka sengaja tidak memberikan waktu kita untuk bicara, gitu ya. Jadi mereka hanya mereka saja, dan akhirnya karena panitia bilang, kami aja kurang waktunya segala macam, alasan mereka seperti itu, akhirnya ya udah kita keluar saja gitu ya, nggak perlu kita. Yang penting saya udah dengarkan apa isi bukunya dan seterusnya, dan kita tahu bahwa itu tidak ada tidak ada penelitian yang benar ya istilahnya, karena semua sudah kita bantah sebelumnya. Jadi hanya narasi-narasi yang umum yang sudah biasa mereka sampaikan di media-media. Sama sekali tidak ada hal yang baru. Apalagi penelitiannya Roy Suryo, gambar-gambar yang ditampilkan di sana sama persis yang sudah ditampilkan di media oleh Rismon maupun Roy Suryo, dan itu sudah terbantahkan semua sejak jauh hari gitu ya. Teman-teman, betul yang dikatakan Joshua bahwa tujuan RRT bukan melakukan penelitian pada saat launching buku Jokowi's White Paper. Itu kan mengatasnamakan dirinya itu bertiga sebagai peneliti. Tapi sebenarnya menurut Joshua bukan itu. Tujuannya adalah untuk mendowngrade reputasi Jokowi, bahkan sampai menjelekkan reputasi pribadinya Jokowi sendiri. Nah, untuk menjelekkan ini, tools yang dipakai adalah dengan menggunakan framing bahwa ijazah Jokowi palsu. Tapi apa ternyata ini mengagetkan RRT itu sendiri. Rektor dari UGM, Ova Emilia, itu memberikan statement tentang ijazah Jokowi. Kita cek videonya. Iya, jadi ini menurut analisa kita ya, dari awal mereka kan memang tujuannya cuma satu gitu ya, mendowngrade Jokowi gitu ya. Artinya bagaimana menjelekkan Jokowi, membuat Jokowi tidak istilahnya itu. Jadi dengan menggunakan alasan ijazah ini gitu ya, dengan alasan tuduhan ijazah palsunya gitu ya. Nah, ya jadi memang tujuan awal mereka kan sudah jelas ya kan. bukan berhubungan dengan penelitian sebenarnya gitu ya, tapi bagaimana gitu ya supaya orang-orang menganggap Jokowi ini memang tidak benar atau melakukan kesalahan dan seterusnya gitu ya. Jadi itu yang menjadi tujuan mereka, dan kemungkinan kalau menurut saya ini kan ada
ada aktor intelektualnya sebenarnya ya. Kenapa mereka sebegitu ngototnya, bahkan sudah naik penyidikan masih tetap ngotot gitu kan? Iya, benar. Ini kan menjadi pertanyaan besar gitu ya. Apa mereka sudah terlanjur ada kong kali kong atau sudah ada kesepakatan dulu gitu ya? Mau gimana pun gitu ya. Mereka harus tetap apa namanya karena sudah terlanjur gitu ya, katakanlah apa namanya melakukan kesepakatan gitu ya. Akhirnya apapun mereka lakukan untuk menjatuhkan bersekuku dengan apa namanya tuduhan-tuduhan mereka gitu ya. Jadi memang menarik ya, kenapa tuduhan-tuduhan yang sebenarnya sangat sepele kan, membuktikannya juga sebenarnya sangat sepele sekali gitu ya, bahwa tuduhan ini tidak benar ya, hanya berdasarkan asumsi-asumsi dari sisi metodologi yang mereka lakukan, kemudian dari sisi narasi-narasi yang mereka angkat, itu kan hal-hal yang sepele sekali yang bisa dengan mudah dibantahkan oleh lembaga-lembaga yang berwenang, termasuk yang mengeluarkan ijazah ini ya, karena sudah jelas berulang kali UGM menyampaikan bahwa keaslian dari ijazah tersebut, bahwa Pak Jokowi lulus dari UGM, bahwa Pak Jokowi sudah punya ijazah asli yang diberikan oleh UGM dan seterusnya gitu ya, karena semua rekaman akademiknya juga sudah ada gitu ya. UGM sudah menyatakan beberapa kali secara tegas bahwa Joko Widodo adalah alumni Universitas Gadjah Mada. UGM memiliki dokumen otentik terkait keseluruhan proses pendidikan Joko Widodo di UGM. Dokumen ini meliputi tahap penerimaan yang bersangkutan di UGM, proses kuliah selama menempuh sarjana muda, pendidikan sarjana, KKN, hingga wisuda. Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM pada tanggal 5 November 1985. Dan UGM telah memberikan ijazah yang sesuai dengan ketentuan kepada yang bersangkutan saat diwisuda tanggal 19 November 1985. Tetapi mereka tetap menggunakan narasi-narasi yang sama ya, yang tujuannya adalah seolah-olah UGM itu bersekongkol atau UGM itu merekayasa semuanya gitu kan. Nah, ini yang menjadi kita sayangkan sebenarnya ya. Nggak ada kepentingan UGM untuk melakukan hal-hal seperti itu kan. Coba dibayangkan secara logika saja gitu ya. Sejak pemilihan wali kota katakanlah ya kan, yang diikuti oleh Pak Jokowi. Siapa sih Jokowi pada zaman itu ya kan? Bagaimana caranya memalsukan dari ijazah apa sebanyak itu gitu kan? Karena kan teman-temannya juga banyak gitu kan? Masih ada 60-an orang yang masih aktif, masih hidup dan mau memberikan keterangan ya, dan menjadi saksi otomatis dalam kasus ini nantinya gitu ya. Nah, ya memang ya apa namanya ada delay ya proses penetapan tersangka ini ya, harus kita maklumi karena memang ada kasus-kasus besar yang harus ditangani oleh teman-teman, oleh Polda Metro Jaya. Tetapi yang pasti ini tetap jalan ya, tetap jalan ya. Nah, sebenarnya saya sebenarnya ini sebenarnya menjadi momen sebenarnya. Ketika misalnya mereka langsung ditetapkan jadi tersangka, saya kira nanti banyak perhatian publik itu akan beralih ke kasus mereka ini. Jadi akan meninggalkan huru-hara yang ada di luar itu ya. Jadi kalau menurut saya, saran saya kepada Polda Metro Jaya, segera sajalah ditetapkan gitu ya, supaya segera naik ke persidangan ya kan. Kalau di awal saya merasa sebenarnya kenapa terlalu lama. Jadi agak berbeda dengan kasus-kasus yang lain ya kan. Ada kasus lain itu dengan mudah sekali kok. Ada 2 bukti alat cukup udah bisa langsung ditahan kok gitu ya. Sambil nanti dia melengkapi pada masa penahanan katakanlah, karena ini ada hubungannya dengan undang-undang ITE atau pasal-pasal ITE yang ancamannya lebih dari 5 tahun gitu ya. Itu sangat mudah sekali sebenarnya. Ketika naik di persidangan, nanti di sidang itu tinggal menunjukkan bukti-bukti saja gitu ya. Ya, belum lagi ada ahli, belum lagi ada macam-macam nanti yang ditunjukkan di sana gitu ya. Saksi-saksi dan seterusnya. Nah, ini mungkin momennya gitu ya. Kalau awalnya saya merasa memang kasus ini agak dipelihara gitu ya. Dipelihara dalam artian apa? Dibuat agak lama. Kenapa? Karena masyarakat terbuai sama kasus ini ya kan. Jadi, akhirnya apa? Ya, itu tadi. Ya, apa namanya? Kebijakan-kebijakan pemerintah ada yang keseleo-keseleo itu jadi teralihkan ke kasus ini sebenarnya. Gitu ya. Tetapi ternyata apa? Ternyata akhirnya meledak juga ya kan. Akhirnya masyarakat di jalan dan seterusnya. Akhirnya kasus ini malah jadi terbengkalai gitu ya. Nah, mumpung sekarang lagi mereda, ini kan sekarang demo-demo sudah mulai mereda lah di berbagai daerah.
Meskipun mungkin ada satu dua daerah yang masih tetap jalan, tetapi volumenya sudah sangat jauh berbeda. Dan ini mungkin jadi momen yang tepat kalau menurut saya ya untuk menyelesaikan kasus ini, ya, menyelesaikan kasus ini, meningkatkan apa namanya status mereka ini, pelapor-pelapor ini. Nah, yang paling update dari UGM, Rektor Ova Emilia adalah wawancaranya mengenai ijazah asli Jokowi. Pernyataan Ova Emilia dalam wawancara ini justru lebih membuat Roy Suryo gagap sampai hilang kecerdasan pikirannya, sehingga Roy Suryo cuma bikin pernyataan bahwa Rektor UGM Ova Emilia cuma mau cuci tangan. Coba kita cek videonya. Bu Rektor, langsung aja Bu. Ya. Ijazah Pak Joko Widodo itu asli apa palsu? Ya, terima kasih Mas Andi. Kami punya data dan bukti bahwa Bapak Joko Widodo adalah resmi menjadi lulusan dari Universitas Gadjah Mada dan juga sudah diberikan tanda kelulusannya kepada yang bersangkutan. Tapi Bu, sangat banyak orang, Ibu pasti juga membaca di media sosial. Itu orang itu yakin banget bahwa ijazah ini palsu. Saya kira perlu didudukan seperti ini. Tugas institusi pendidikan tinggi, dalam hal ini Universitas Gadjah Mada, itu tugasnya adalah mendidik. Ya. Jadi proses pendidikan itu kami mempunyai bukti dan dokumen yang lengkap terkait dengan hal tersebut. Dan sedangkan untuk yang kaitannya dengan ijazah, itu tentunya diberikan setelah yang bersangkutan menyelesaikan proses pendidikan itu secara baik dan sesuai dengan persyaratannya, dan diserahkan pada saat wisuda kepada yang bersangkutan. Berarti UGM telah menyerahkan ijazah yang benar atau asli itu kepada yang bersangkutan? Iya, kepada yang bersangkutan pada saat wisuda, jadi tahun 1985 untuk kasusnya Bapak Joko Widodo. Dan itu juga berlaku untuk semua alumni yang lain? Untuk semua alumni, ya. Bu Rektor, kita lihat di media sosial, itu banyak sekali beredar gambar, analisis segala macam mengatakan itu palsu. Itu gimana, Bu? Jadi ijazah itu kan tahun 85 sudah diserahkan kepada yang bersangkutan. Artinya yang menjaga ijazah itu adalah yang bersangkutan. Oleh karena itu Universitas Gadjah Mada ini ya kita tidak mau berkomentar terkait dengan ijazah, a piece of paper yang sudah ada di yang bersangkutan. Sebetulnya tadi yang disampaikan Pak Dekan, semua data kita sudah miliki, dokumen tersebut juga sudah rapi kita kumpulkan, dan sekarang ini memang sudah ada di tangan kepolisian karena adanya proses legal yang berkembang. Lagi-lagi nih Bu, ini kan kita dari tadi bicara soal privasi segala macam, ini sama menegaskan sekali lagi Bu, kalau memang kita nggak bisa nih kan tunjukkan data-data itu alasannya apa sih? Kenapa kita tidak menunjukkan? Apakah kita menyembunyikan sesuatu atau kita membela sesuatu? Kalau tidak menunjukkan, kenapa kita tidak tunjukkan? Ada aturan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang harus kita patuhi juga. Jadi sebagai institusi yang melayani masyarakat, tentunya kita memegang dokumen-dokumen pribadi orang-orang yang bersangkutan. Nah, Undang-Undang KIP ini melindungi supaya kita tidak mengobrol semua dokumen yang memang bukan menjadi ranah publik. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bu WR misalnya tentang ijazah. Ijazah itu juga merupakan dokumen pribadi. Jadi bukan ranahnya institusi untuk menunjukkan kepada publik. Jadi dengan kata lain Bu, begitu ijazah itu dipegang oleh orangnya, maka hanya orang itu saja yang berhak untuk menunjukkan bukti yang betul ya. UGM makin rancu, ya saya sedih malah memang benar dengan sikap UGM. Benar-benar tidak profesional. Dari sepanjang itu tidak ada satupun bukti yang ditunjukkan. Dan kalau pemahaman mereka, misalnya Mas Tifal, soal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, ya ada soal ya ranah private dan kemudian ranah publik, ya mestinya ada juga beberapa ranah publik yang disampaikan. Ini UGM kesannya, ya Mas Tifal, dan itu ada di semua komentar, mau lari dari tanggung jawab. Itu pemikiran si Roy Suryo dan teman-temannya, gitu ya. Jadi gini, kan sebelum mereka podcast, ya petinggi-petinggi UGM podcast, mereka kan menggeruduk UGM itu, ya. Jadi ada latar belakangnya sebenarnya.
mereka menggeruduk UGM, memaksa memaksa petinggi UGM untuk menemui mereka gitu ya. Bahkan mereka mengancam UGM untuk menggunakan pasal-pasal undang-undang KIP lah, segala macam lah gitu ya. Nah, sebenarnya itu ada hubungannya dengan kenapa podcast ini muncul gitu ya. Kenapa pernyataan-pernyataan ini kembali muncul gitu ya. Ya, jadi itu untuk menjawab karena narasi mereka di media-media mereka itu memojokkan UGM, seolah-olah UGM ikut bersekongkol dan segala macam gitu ya. Nah, akhirnya UGM kesekian kalinya menyampaikan fakta-fakta yang mereka punya, ya, menyampaikan data-data yang mereka miliki gitu ya. Dan ini sudah cukup bagus untuk membantah narasi-narasi mereka, ya. Bahwa mereka menarasikan ya Roy Suryo CS atau Tifa terutama atau Rismond terutama, mereka ingin memaksa UGM meminta semua dokumen-dokumen akademik milik Jokowi gitu ya. Dan teman-teman juga gitu ya untuk sebagai bukti, padahal itu sudah disampaikan ke penyidik. Ya, kalau ingin bertarung untuk mendapatkan itu nanti di persidangan gitu ya, tinggal menunggu saja gitu ya. Nah, UGM ingin menyampaikan supaya publik tersadarkan bahwa ini loh ya, bahwa Jokowi sudah menyelesaikan dan mereka sudah punya data-datanya dan itu sudah diberikan semua kepada penyidik Polda Metro Jaya. Sebelumnya juga sudah diberikan ke penyelidik di Bareskrim. Dan itu udah hal yang benar menurut saya gitu ya. Tidak ada yang dibuat-buat. Itulah faktanya ya. Mereka saja yang ngeyel gitu kan, memaksa ini gitu ya. Di mana-mana jasa ini ya yang menyatakan asli atau tidak hanya lembaga yang mengeluarkannya yang tahu ya. Nggak bisa ada pihak lain ya. Bahkan kepolisian pun tidak berhak menyatakan itu asli atau palsu gitu ya. Lembaga menyatakan itu ya itu sudah fix sebenarnya ya. Tetapi karena ini menjadi kasus hukum ya mau tidak mau kepolisian melakukan ya investigasi untuk memastikan kembali bahwa ijazah itu asli. Joshua juga mengomentari soal permintaan dari trio RRT ini supaya Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Ya, membosankan ya teman-teman. Selama ini alasannya hanya itu-itu aja, klasik ya. Tidak ada alasan baru lagi. Coba kita cek videonya. Sumbernya salah, mana sumber yang benar? Ini hak demokrasi. Kami punya hak untuk meneliti. Apalagi yang kami teliti adalah ijazah yang pernah dipakai 2 kali untuk jadi presiden. Artinya apa? Ijazah itu udah milik publik, harusnya milik rakyat. Dan sekarang kan berada di tangan polisi dan ini dalam upaya untuk menyelidiki. Makanya kenapa nggak dari dulu itu ditunjukkan sudah ada 2 korban nih, Bambang Tri, Gus Nur di penjara gara-gara ijazah itu. Ketika ijazah sekarang sudah di tangan penyidik. Di mana? Benar nggak itu di tangan penyidik? Ada nggak bukti acara penyitaan? Pernah nggak konvers menyatakan ini tidak ada tindak pidana, tapi barang buktinya aja nggak pernah ditunjukkan? Itulah narasi-narasi yang selalu mereka gunakan di hampir semua media sosial, di hampir semua media gitu ya. Tunjukkan saja. Nah, ketika misalnya di mana kemarin digelar khusus di Bareskrim, mereka kuasa hukum Jokowi sudah menantang. Ketika saya tunjukkan, apakah Anda selesai berhenti? Enggak juga. Tetap Anda harus tanyakan lagi dan segala macam. Gunanya tunjukkan gitu ya. Karena secara logika juga coba bayangkan. Ketika saya tahu misalnya Bang Pitra sudah lulus S1, S2, apakah saya harus meminta Bang Pitra untuk menunjukkan ijazahnya supaya saya percaya? Enggak. Saya percaya. Profesor saya percaya dia profesor, hanya tercantum aja di dalam CV-nya atau dan seterusnya gitu kan. Nah, ketika memang ada hal-hal yang mencurigakan ya, contohnya seperti Rismond itu kan mencurigakan sekali. Seorang dokter tetapi tidak tahu studi komparasi. Seorang dokter mana mengambil data yang benar gitu kan, itu wajib kita pertanyakan, apalagi bahasa-bahasa yang keluar dari mulut berbeda sekali dengan lulusan-lulusan Jepang lainnya. Akhirnya kita konfirmasi ke lembaganya dan ternyata lembaganya menyatakan tidak pernah mengeluarkan ijazah Rismond tersebut. Nah, ini kan membuat kita wajar ternyata karena memang dia abal-abal gitu kan. Itu contohnya. Nah, kalau misalnya dengan Jokowi kan sangat berbeda jauh. Ya. Jokowi sudah disampaikan oleh UGM bahwa UGM menyatakan bahwa ia lulusan UGM gitu ya, bahwa dia memiliki ijazah asli yang sudah diserahkan pada saat wisuda gitu ya. Dan ini sangat berbeda jauh apa yang terjadi dengan Rismond. Saya nggak tahu kenapa Roy Suryo malah nggak menyelidiki itu ijazahnya Rismond gitu kan. Padahal mereka menganggap dirinya ahli ijazah gitu kan.
itu yang lucu sebenarnya gitu ya. Nah, padahal ya Rismond CS, terutama Roy Suryo ataupun Tiva ini sangat bergantung sebenarnya sama penelitian-penelitian yang dilakukan Rismond. Nah, Rismond ini sudah kita bantah semuanya ya, termasuk juga kredensialnya dia, keahlian dia, bahwa dia bukan peneliti, bahwa dia bukan lulusan doktor gitu ya, dan ya, jadi sudah terbantahkan semua ya apa yang dilakukan dia. Ya, penelitian apapun yang dilakukan dia, mulai dari metodologinya sampai statusnya dia, itu sudah tidak menggambarkan bahwa itu penelitian yang baik.